Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajarul Rahmat. Saya mahasiswa KKN UNJ tahun 2021 di Ngabean Wetan. Saya di sini akan memberikan sosialisasi terkait hemat listrik. Jadi sosialisasi ini saya kutip dari Kementerian ESDM, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi mengenai tips menghemat pemakaian listrik. Jadi di sini ada beberapa tips dari Kementerian ESDM, itu gimana sih cara untuk menghemat pemakaian listrik pada rumah atau di rumah. Seperti itu. Untuk yang pertama itu kita atur target dan juga jam kerja. Jadi pengaturan tersebut tuh bisa mendukung penggunaan perangkat elektronik, penunjang kerja lebih terjadwal dan berdampak positif pada produktivitas. Jadi ketika kita mengatur target atau jam kerja, jadi ketika kita akan melakukan sesuatu itu, jadi kita tahu mengerjakan melakukan apa itu dapat diselesaikan jam berapa dan juga berapa jam. Jadi kita akan meminimalkan atau mengoptimalkan waktu elektronik digunakan, jadi itu dapat menghemat energi listrik. Dan juga ada yang kedua, yaitu memprioritaskan pemakaian pencahayaan alami. Jadi dengan memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber penerangan rumah. Nah, biasanya pada siang hari itu kan ada juga penggunaan lampu di rumah. Nah, itu kita manfaatkan juga lampu sinar matahari itu sebagai pencahayaan di rumah. Jadi ketika lampu tidak digunakan itu dimatikan, bisa menggunakan sinar matahari. Itu juga dapat menghemat energi listrik. Terus juga selanjutnya ada memanfaatkan sirkulasi udara alami dan membuat udara mengalir. Itu dengan menggunakan alat seperti kipas angin. Jadi ketika di rumah kita melakukan suatu aktivitas, itu kita bisa membuka jendela, terus juga membuka ventilasi, membuka pintu. Itu agar apa? Agar sirkulasi udara itu dapat masuk dan juga udara di ruangan itu menjadi sejuk dan tidak membutuhkan alat elektronik yang dapat mengeluarkan energi listrik yang cukup besar. Jadi dan juga bisa dibantu menggunakan kipas angin seperti itu. Terus selanjutnya menggunakan perangkat hemat energi. Perangkat hemat energi di sini tuh contohnya tuh ada TV, terus AC, terus lampu. Jadi seperti itu. Jadi dengan menggunakan perangkat-perangkat hemat energi tersebut dapat menghemat penggunaan listrik di rumah. Dan juga selain dapat menghemat itu juga dapat mendukung program ramah lingkungan. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya menggunakan perangkat cerdas yang dikontrol melalui perangkat gadget atau diotomasi. Jadi sekarang ini era 4.0, jadi semuanya itu serba otomatis atau serba canggih. Jadi ketika kita mematikan atau menghidupkan lampu itu dapat diatur atau dikontrol melalui HP kita. Ketika kita bepergian terus kita lupa mematikan lampu, bisa lewat HP. Ketika kita mematikan AC atau menghidupkan AC, bisa melalui HP. Semuanya bisa melalui HP. Jadi seperti itu. Terus juga ada stop kontak, bisa melalui HP. Itu juga secara tidak sadar tuh bisa menghemat penggunaan listrik karena mungkin lebih singkat atau lebih praktis dalam mengatur alat elektronik kita. Jadi seperti itu. Selanjutnya itu menghindari penggunaan perangkat elektronik yang standby mode. Jadi standby mode itu seperti kipas dihidupkan secara terus menerus, terus laptop ketika menggunakan saat mengerjakan tugas atau saat bekerja itu dihidupkan terus, tidak dimatikan. Terus AC, TV, nah seperti itu. Jadi kita menghindari penggunaan tersebut
Jadi ketika selesai digunakan atau tidak digunakan itu bisa dimatikan terlebih dahulu, nanti ketika akan digunakan kembali bisa dihidupkan. Terus juga selanjutnya ada pendingin udara atau AC. Jadi tips dari hemat listrik untuk AC itu, yang pertama itu milih AC berlabel hemat energi, itu yang pertama. Terus juga ada pilih AC dengan berteknologi inverter atau berdaya rendah. Jadi ketika kita memilih AC inverter itu daya atau energi listrik yang dikeluarkan oleh AC tersebut cukup kecil atau mungkin tidak besar. Terus juga mematikan AC jika ruangan tidak dipakai. Jadi ketika ruangan tersebut tidak ada orangnya atau mungkin tidak digunakan, itu bisa dimatikan terlebih dahulu AC-nya. Terus juga pastikan pintu, jendela, dan ventilasi tertutup rapat supaya AC ketika mendinginkan ruangan itu tidak bekerja ekstra atau bekerja keras untuk mendinginkan. Karena kan kalau pintu, jendela, dan ventilasi itu dibuka kan, maka ada udara yang keluar, jadi proses pendinginnya tuh lama dan akan mengeluarkan energi listrik yang cukup banyak, seperti itu. Terus juga atur suhu pada 24 sampai 26 derajat. Jadi ketika kita mengatur pada suhu tersebut, jadi AC tidak bekerja terlalu keras untuk mendinginkan suatu ruangan. Terus juga menggunakan fitur power save atau eco mode. Dan yang terakhir itu melakukan perawatan berkala minimal per 3 bulan. Jadi perawatan di sini tuh seperti membersihkan AC itu di rumah, dibersihkan itu dengan memanggil teknisi. Itu fungsinya apa? Jadi ketika AC kita dibersihkan atau melakukan perawatan, jadi itu meminimalisir adanya kerusakan atau mungkin kotor di AC tersebut, yang membuat menghambat kinerja dari AC. Jadi ketika AC itu kinerjanya bagus kan, tidak akan mengeluarkan energi listrik yang cukup besar karena AC tersebut bekerja ringan, tidak berat, seperti itu. Terus selanjutnya ada rice cooker atau menanak nasi. Jadi untuk yang pertama itu menanak nasi itu secukupnya, jadi tidak banyak-banyak, sesuai porsi saja. Jadi ketika kita memasak sesuai porsi kan, berarti waktu yang digunakan untuk memasak nasi kan lebih singkat. Nah, itu juga dapat menghemat listrik. Juga menanak nasi saat mendekati waktu makan. Jadi ketika kita menanak nasi saat mendekati waktu makan, itu maka ketika selesai menanak nasi, maka rice cooker bisa langsung dicabut. Jadi tidak memakan listrik yang cukup banyak. Terus juga pakai rice cooker sesuai kebutuhan. Jadi ketika digunakan baru dipakai. Terus juga setelah menggunakan rice cooker jangan lupa untuk dimatikan, dicabut dan dicolokkan. Selanjutnya ada lampu. Di lampu ini jadi yang pertama itu mematikan lampu bila tidak gunakan. Jadi ketika di ruangan tersebut tidak ada orang atau tidak ada aktivitas, itu bisa dimatikan terlebih dahulu. Ini selanjutnya pada siang hari itu bisa mengurangi pemakaian lampu dengan menggunakan pencahayaan alami, jadi seperti itu. Terus juga menggunakan lampu hemat energi, itu seperti lampu LED atau lampu LED. Itu bisa menghemat penggunaan energi listrik dibandingkan lampu bohlam atau lampu pijar. Terus juga memaksimalkan titik lampu. Jadi kita pada suatu ruangan itu kan biasanya ada beberapa titik lampu, ada 1 atau 2. Jadi ketika kita memaksimalkan titik lampu tuh maka pencahayaan yang dihasilkan akan merata. Jadi itu juga dapat menghemat energi listrik yang dikeluarkan. Juga menggunakan armatur atau reflektor. Biasanya pada lampu neon itu kan ada yang semacam tutupnya di atas yang bisa memantulkan cahaya. Nah, itu juga dapat menghemat listrik. Karena apa? Karena dengan buat yang tidak cukup banyak, tapi karena pantulan tadi itu bisa
bisa memaksimalkan cahaya yang dikeluarkan, jadi itu bisa menghemat listrik. Terus yang selanjutnya itu ada TV. Jadi untuk TV sendiri itu bisa memilih TV dengan teknologi hemat energi, itu bisa mengurangi penggunaan energi listrik. Terus yang selanjutnya tuh mematikan TV jika tidak digunakan. Jadi ketika selesai digunakan atau saat mungkin biasanya yang sering itu saat sebelum tidur malam-malam itu besok paginya masih hidup TV-nya, nah itu bisa digunakan terlebih dahulu. Atau mungkin biar lebih kalau takut ketiduran itu bisa menggunakan fitur bawaan di TV itu menggunakan timer atau pewaktu, itu bisa. Jadi ketika kita di timer selama 1 jam atau setengah jam itu nanti akan mati sendiri. Terus juga atur penggunaan TV sesuai kebutuhan. Jadi kita gunakan TV sebijak mungkin. Jadi ketika digunakan baru dihidupkan, tidak dalam standby mode seperti tadi. Yang selanjutnya itu ada kulkas. Jadi untuk menghemat listrik pada kulkas itu isi kulkas secukupnya, yaitu dengan jangan terlalu penuh ataupun jangan terlampau kosong atau sedikit. Karena apa? Jika terlalu penuh itu kan kulkas itu bekerja keras untuk mendinginkan isi dari kulkas tersebut. Terus juga jika terlampau kosong atau isinya sedikit itu juga akan gampangannya membuang energi, soalnya kan yang didinginkan itu juga sedikit dengan watt yang dikeluarkan juga sama seperti itu. Terus juga jangan terlalu sering membuka tutup pintu kulkas. Karena apa? Jika sering membuka nutup pintu itu juga akan mempengaruhi kualitas makanan atau minuman yang ada di dalam kulkas. Itu juga dapat boros listrik. Karena apa? Itu jadi ketika kulkas dibuka, maka suhu yang di dalam kulkas itu akan naik atau panas, jadi nanti kulkas juga akan mendinginkan lagi. Itu seperti sistem kerjanya AC tadi. Jadi sebisa mungkin jangan terlalu sering, jadi buka ketika kita membutuhkan saja. Terus juga jangan memasukkan makanan dan minuman panas ke kulkas. Selain juga membuat makanan dan minuman cepat basi, itu juga membuat kulkas bekerja keras dalam mendinginkan makanan tersebut. Alangkah lebih baiknya tuh kita dinginkan terlebih dahulu di luar kulkas baru kita masukkan lagi. Itu juga yang terakhir, ini tips dari Menteri ESDM. Kementerian ESDM itu mengendalikan pemakaian listrik dengan menggunakan kalkulator online. Jadi bisa dihitung biaya energinya berapa. Itu kalkulator ini bisa diakses pada tersebut. Seperti itu. Mungkin tadi ada beberapa tips untuk menghemat listrik, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.